Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua kita diberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk berada di tempat yang mudah-mudahan Allah meridai dan memberkati ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada nabi kita baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnahnya dan istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar APWA. APWA itu panjangan atau singkatan dari Ar-Rahman Prawedic Academy, gitu ya. Jadi kita mempunyai atau memiliki beberapa program kerja, salah satunya seminar ini yang rutin kita adakan setiap tahun di setiap acara Islamic Book Fair. Yang kedua, seminar Pranika Islami yang secara besar kita laksanakan, insya Allah dilaksanakan tanggal 15 ya, kalau nggak salah Bang Fajri ya. Oh, tanggal 14 di gedung Smesco. Ya, 14 April di gedung Smesco. Tuh, nanti informasinya bisa teman-teman dapatkan di meja registrasi. Itu acara tahunan yang kedua. Acara tahunan lainnya adalah kita mengadakan kursus Pranika Islami. Alhamdulillah kita sudah sampai batch 5. Nah, insya Allah kita akan buka sampai batch atau angkatan ke-6 setelah kursus pranika itu. Selanjutnya agenda bulanan kita ada yaitu MMA, Majelis Malam Ahad. Majelis Malam Ahad kita adakan sebulan sekali di AQL, Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center, AQLIC, yang berlokasi di daerah Tebet. Nah, itu setiap malam Ahad atau malam Minggu kalau bahasa anak mudanya, setiap bulan kita adakan, jadi sebulan sekali gitu. Nah, pada kesempatan kali ini tema seminar kita adalah potret keluarga teladan dalam Al-Quran. Sebelum kita memulai acara ini, marilah sama-sama kita dengarkan, untuk menambah keimanan kita dengarkan Taujil Bani atau pembacaan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Usman Bacol. Pada Ustadz Usman Bacol kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة
واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron jazakumullah khairan katsir sampaikan kepada Ustaz Utsman Baco yang telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Buat teman-teman yang ingin bisa membaca Quran seindah dan sebaik Ustaz Utsman Baco, mungkin bisa belajar bersama-sama di Ar-Rahman di Aklik Tebet ya. Ada, nanti tanya aja kepada teman-teman panitia di depan jadwal belajar baca Quran atau tahsin dan tahfiz. Jadi ada tahsin dan tahfiz. Tahsin itu memperbaiki baca Quran atau belajar baca Quran, dan tahfiz itu bagaimana kita menghafalkannya. Itu insya Allah kita memiliki program-program tersebut. Baik, selanjutnya ikhwan dan akhwat Allah, alhamdulillah ya pada kali ini subhanallah di malam kali ini tidak biasanya acara yang diadakan oleh Abwa ini dihadiri peserta yang lebih banyak ikhwannya, gitu ya. Mungkin ini salah satunya. Biasanya 1:3. Misalnya peserta ikhwannya 15, peserta akhwatnya 45, atau ya tinggal di kelipatannya, atau bahkan 1:4. Apalagi MMA. MMA itu biasanya 1:4 tuh. Jadi ikhwannya 1, akhwatnya 4. Jadi kalau ikhwannya 10, akhwatnya 40. Nah, tengah-tengah kita sudah hadir seorang Ustadz pembicara, yaitu Ustadz Zaitun Rasmi LCMA, yang akan menyampaikan kita potret atau gambaran keluarga yang menjadi teladan yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya bukan keluarga yang ada atau yang menjadi contoh di entertainment, gitu ya. Jadi yang ada di dalam Al-Quran seperti apa ketika kita membangun atau membina tangga. Tanpa berpanjang kalam, langsung saja pada Ustadz Zaitun Rasmi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, tentang keluarga dalam Quran adalah sesuatu yang dapat kita lihat dengan jelas bagaimana gambarannya. Dan sebelum kita lebih jauh memaparkan hal tersebut, kita ingin mengingatkan bahwa masalah keluarga atau al-usrah al-islamiyah dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Suatu institusi yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Dan begitu pentingnya kaum muslimin diperintahkan untuk membangun keluarga-keluarga itu, baik langsung kepada individu-individu
Misalnya kepada para lelaki, jelas sekali Nabi SAW mengingatkan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu jelas sekali. Siapa yang sudah mampu hendaklah menikah agar membangun keluarga. Dan dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang belum menikah, lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau sudah menikah? Dia katakan belum. Mengapa? Apakah engkau sehat? Sehat. Apakah mampu? Mampu. Lalu dikatakan, kalau begitu kamu bersaudara dengan syaitan. Ya. Jadi mampu, sehat, tidak menikah, ya, ini bisa dipandang bersaudara dengan syaitan. Bagi wanita juga begitu. Wanita dalam sebuah hadis disebutkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Walaupun hadis ini secara khusus kepada wali wanita, tetapi wanita juga masuk di dalamnya, sebab dalam keadaan tertentu mungkin wali sudah setuju tapi wanitanya menolak. Ya. Nah, kalau yang itu yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka hendaknya diterima. Ini anjuran yang sangat luar biasa, ya, dari ajaran Islam untuk kita membentuk keluarga. Mengapa? Karena tujuan keluarga yang begitu penting dalam ajaran Islam. Ya. Dalam ajaran Islam akan kita ketahui bagaimana tujuan dan fungsi keluarga, yang insya Allah akan kita lihat dalam materi ini. Ya, walaupun saya sejak menyiapkan materi ini berpikir, pesertanya ini kebanyakan yang mana? Yang belum menikah atau sudah menikah? Yang sudah menikah apakah pengantin baru atau pengantin lama? Ya. Sebab semuanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu di stressing, ya, perlu diingatkan di dalam materi ini. Nah, saya melihat agak beragam, tetapi kira-kira yang dominan yang belum menikah nih, ya, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya katanya. Tidak usah disuruh angkat tangan ya. Ya. Dan mungkin akan ada juga pasangan-pasangan yang masih termasuk pasangan muda. Dan tadi saya melihat ada orang tua juga yang menyertai kita di sini. Jadi kita mulai dengan membahas sedikit tujuan dan fungsi keluarga di dalam Islam, ya, atau dalam Quran. Nah, insya Allah kita bisa melihat contoh yang paling mudah, paling tidak dalam masalah keluarga ini ada dua contoh yang menonjol kalau berkenaan dengan suami istri. Maka Al-Quran menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dan istri-istri beliau. Adapun menyangkut dalam kaitan masalah anak, maka yang lebih banyak diceritakan adalah yang seperti ayat yang dibaca tadi dalam kisah Luqman. Kita mulai dengan tujuan dan fungsi keluarga dalam Islam. Yang pertama, ya, yang pertama, keluarga dalam Islam ma'wah. Apa ma'wah itu? Ya, ma'wah adalah tempat kita kembali, ya, tempat kembali, di mana keluarga dalam Islam atau menurut konsep Islam menjadi suatu kekuatan yang dapat membuat seseorang bisa merasakan mempunyai tempat untuk kembali. Ya, itulah ma'wah. Dan ini jelas sekali di dalam tujuan pernikahan yang disebut dalam surah Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tempat kembali, tempat berlindung, itu bisa disebut dengan ma'wah. Dan kalau kita uraikan sedikit, pertama, dia sebagai ma'wah adalah
Apa bisa kebaca itu? Hanya kecil tulisannya. Ya, dia adalah di dalamnya ada sakinah. Ya. Maaf. Yang pertama, keluarga itu adalah untuk melahirkan sakinah. Ini mungkin ada. Ya, yang pertama sakinah. Sakinah, ketentraman. Ya. Sakinah itu artinya ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya, urutannya bisa dibalik-balik. Bisa ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Yang pertama sakinah. Mengapa sakinah ini begitu penting bagi manusia? Karena manusia ini di dalam dirinya ada kekuatan-kekuatan yang selalu bergejolak, baik dari dalam ataupun nanti dipengaruhi oleh faktor luar. Ya, baik dari dalam maupun dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, kita ambil saja salah satunya adalah persoalan gariza jinsiyah. Gariza jinsiyah, kecenderungan seksualitas ini. Ini bagi seorang yang tidak mempunyai pasangan sulit untuk mendapatkan ketenangan. Iya, ketenangan karena dia akan terus bergejolak. Ya. Baik dari dalam, apalagi kalau ada faktor-faktor eksternal yang memicunya. Ya. Karena itu kita disuruh untuk menikah, dan Allah SWT menjadikan ada pasangan untuk itu. Litaskunu ilaiha, terjadi sakinah ini, ya, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Ini dari laki-laki ke wanita maupun sebaliknya dari wanita juga. Hanya Al-Quran dalam kaitannya dengan atau dalam kasus hubungan laki perempuan, Al-Quran kebanyakan menyebut laki-laki. Ya, ini sebagai bentuk yang sangat indah dari Quran, sehingga tidak vulgar bagi wanita. Karena wanita memang pada prinsipnya adalah pemalu. Ya, Quran ini sangat menjaga perasaan wanita. Ya, makanya di dalam Al-Quran tentang masalah ini disebutkan seperti itu. Litaskunu ilaiha, sebetulnya juga wanita itu dengan menjadi tentram, menjadi tenang kepada pasangannya. Ya, ilaihi, tapi disebut ilaiha, litaskunu ilaiha. Padahal di sini wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian faktor yang kedua disebutkan adalah mawaddah. Ya. Apa mawaddah itu? Dia adalah cinta. Dia adalah cinta, dan kalau mau diuraikan, ya, cinta ini kata Ibnu Qayyim mempunyai 60 taradufat, 60 sinonim dalam bahasa Arab. Ya, ada al-mawaddah, al-hubbu, al-mahabbah, ya. Kemudian kata-kata yang lain yang begitu banyak. Boleh nanti dilihat di buku Ibnu Qayyim, Rawdatul Muhibbin wa Jannatul Mushtaqin, sudah diterjemahkan, ya, dalam bahasa Indonesia. Di sini disebutkan banyak istilah taradufat cinta, dan masing-masing kata ini sebetulnya mengandung makna spesifik. Ya, kata-kata cinta ini, ya. Nah, tetapi paling tidak dalam cinta itu ada beberapa unsur pokok di dalamnya, harus ada. Yang pertama perhatian. Ya, orang itu cinta kalau punya perhatian. Kalau mengatakan cinta lalu tidak memperhatikan, ya, itu ya gampangnya cinta palsu lah. Ya, kalau tidak ada perhatian. Yang pertama adalah perhatian. Yang kedua rasa rindu. Kalau orang mengatakan cinta tapi tidak rindu, ini juga dipertanyakan. Makanya kalau seorang suami selalu mengatakan cinta pada istrinya,
tapi berhari-hari pergi, nelfon juga tidak, ya. SMS tidak, itu perhatian tidak ada, rasa rindu juga tidak ada tanda-tandanya, ya. Kalau istri biasanya selalu, karena memang wanita hidup dengan cinta, ya. Jangan kita lupa ini, ya. Kalau wanita memang hidupnya adalah hidup dengan cinta. Kemudian romantisme. Cinta itu juga salah satu tandanya adanya romantisme itu, ya. Adanya hubungan yang hangat, baik dalam kata-kata maupun dalam sikap. Makanya Rasulullah SAW yang menjadi penghulu kita, contoh teladan kita, termasuk dalam masalah cinta, memberikan contoh teladan. Bagaimana Rasulullah SAW dalam ungkapan-ungkapan yang sangat romantis kepada istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya panggilan pada Aisyah, Humairah, ya. Begitu juga dengan panggilan-panggilan pada istri-istri beliau yang lainnya, dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kehangatan, ya, romantisme itu. Sikap juga demikian. Sikap-sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ketika makan dengan Aisyah. Jadi kalau romantis mohon maaf di tempat tidur, ya itu sudah biasa, ya. Binatang juga melakukannya, ya. Tapi yang kita maksud adalah romantis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini yang menunjukkan cinta itu. Misalnya Nabi SAW dalam waktu makan, ya, kadang-kadang Nabi SAW menunjukkan pada Aisyah, ya, pada istri beliau, bagaimana romantisme itu. Pada suatu ketika Aisyah menggigit daging, ya, lalu kemudian Nabi SAW mengambil potongan daging itu lalu menggigit daging di tempat di mana Aisyah yang telah menggigitnya, ya. Begitu juga beliau tunjukkan romantisme dalam kehidupan sehari-hari. Pernah diajak berlomba lari, ya, berlomba lari, bahkan bukan sekali, ya, dalam riwayat paling tidak 2 kali, ya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha masih belia menang dalam lomba lari itu, ketika sudah sudah lama menjadi istri dan badannya juga sudah tidak ramping lagi, maka kemudian Nabi SAW menang. Lalu Rasul berkata, hadihi bitilka, ini balasan waktu dulu engkau mengalahkan saya lomba lari, ya. Juga ketika melihat mandi Rasulullah SAW, beliau sangat romantis dalam mandi pun. Beliau menunjukkan bagaimana terus kehangatan dengan istrinya, sampai-sampai Aisyah menggambarkan bagaimana tangan beliau dan tangan Nabi SAW berebut dan saling menyentuh ketika mandi. Ini contoh-contoh saja terhadap masalah cinta. Kemudian yang ketiga dari makwa ini adalah kasih sayang. Kasih sayang yang biasanya, ya, sangat diperlukan ketika unsur cintanya sudah mulai hilang. Ya, sebetulnya dari awal, ya, kasih sayang ini diperlukan oleh setiap manusia, tapi sangat-sangat diperlukan di saat misalnya hal-hal yang menjadi penguat cinta itu sudah hilang. Nah, barangkali yang bertanya apa beda cinta dan kasih sayang? Ya, ini perlu pendalaman. Kalau cinta menurut istilah para ulama kita menafsirkan ayat tadi, ini adalah semangat, ya, dan rasa suka yang dipicu oleh faktor-faktor fisik, ya, maupun non fisik yang menjadikan seseorang sangat-sangat suka kepada seorang yang lain. Kalau kasih sayang ini bisa saja kemudian orang itu memperhatikan, orang itu menunjukkan perhatian yang besar, tetapi tidak mesti berdasarkan rasa suka. Ya, ini kasih sayang. Dan disinilah kehebatan pernikahan Islam, bukan saja melahirkan sakinah dan mawaddah, tapi juga kasih sayang, sehingga sampai tua pun dapat bertahan langgeng. Apalagi dalam Islam ini
keluarga tidak di dunia saja, bisa sampai di akhirat. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita di hari kiamat nanti, selama kita adalah sama-sama orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, dalam Islam pernikahan juga bisa menjadi markas perjuangan. Mungkin tidak usah terlalu panjang saya terangkan. Ini teorinya bisa dibaca semua. Kemudian bisa menjadi madrasah Qur'aniyah. Harusnya keluarga ini sebagai madrasah. Madrasah untuk seluruh anggota keluarga. Bukan istri saja dan bukan anak saja, termasuk suami. Dan saya lebih bagus men-stressing ini supaya bapak-bapak yang sudah menikah, sudah punya keluarga, ya, begitu juga anak muda akan menikah nanti, bukan istri dan anak saja yang perlu belajar dari madrasah keluarga kita, ya, tetapi laki-laki juga perlu belajar dari madrasah ini. Begitu banyak pelajaran dalam keluarga ini. Tentu saja yang paling penting adalah ilmu syar'i, ya. Keluarga ini harus menjadi tempat pelajaran, ya, talaqi ilmu syar'i. Dan seharusnya para suami paling bertanggung jawab untuk menjadikan keluarga ini benar-benar sebagai madrasah untuk talaqi ilmu syar'i, apalagi yang mendasar, yang pokok-pokok, ya, tentang mengenal Allah SWT, tentang ilmu tauhid, tentang bagaimana ibadah-ibadah yang pokok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga keluarga ini harusnya menjadi madrasah, tempat tarbiyah, pembinaan akhlak, pembinaan karakter daripada seluruh anggotanya. Sebab kalau ilmu itu dipelajari, tapi sifat ini harus dilatihkan, harus melalui pendidikan, dan salah satunya adalah pendidikan di dalam keluarga, ya, pendidikan di dalam keluarga. Tentu saja setiap anggota keluarga mempunyai kesempatan dan hak serta kewajiban mendapatkan pendidikan di dalam keluarga ini, tapi terutama bagi istri dan anak. Karena itu yang idealnya kepala keluarga sekaligus menjadi murabbi dari keluarga itu, ya. Dan jangan ada di antara kita yang kemudian mengatakan bahwa saya mau tapi saya tidak punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, belajar dan belajar. Karena bagaimanapun juga dalam Islam, institusi keluarga pemimpinnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kata Syekh Ibnu Taimiyah, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu memang tidak bisa memberikan. Jadi dan ini yang hilang di rumah-rumah kita saat ini. Rumah-rumah kita kalau masih ada, masih jadi madrasah, paling tinggi sebagai tempat pengajaran, tapi bukan menjadi tempat pendidikan. Untuk mendidik khasyatullah, untuk mendidik bagaimana iltizam dengan syariat Allah, untuk mendidik dengan akhlak yang terbaik, ya. Apalagi di tengah-tengah arus globalisasi dengan media, terutama media televisi yang begitu mengkhawatirkan. Jadi tempat tarbiyah, dan dari sanalah insya Allah akan lahir generasi Rabbani. Saya percepat, ya. Sekarang jalan menuju keluarga Qur'ani ini, ya. Yang pertama adalah niat. Nah, ini terutama bagi yang belum menikah nih, ya. Yang pertama adalah niat. Niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Jangan lupa itu. Ya. Ya, jangan lupa itu. Jangan dikira ini sekedar informasi saja. Ini tuntunan Rasulullah SAW yang akan sangat membekas dan menentukan arah hidup kita. Tergantung niatnya. Apalagi dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya. Aku itu, kata Allah SWT, sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku kepadaku. Maka untuk menikah ini jangan lupa pasang niat yang baik di dalam hati. Dan saya ingin sampaikan bahwa jangan selama ini dipahami ini niatnya karena Allah dengan kata-kata itu saja, ya.
semuanya insya Allah karena Allah. Tapi yang kita maksud dari awal ketika ingin menikah, pasang niat bahwa kita ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sebagai ma'wah, sebagai markas perjuangan, dan sebagai madrasah Qur'ani. Iya, ini maksudnya. Perlu ada niat, dan niat ini akan sangat-sangat menentukan bagaimana perjalanan keluarga kita ke depan. Ya. Nah, bagi yang sudah terlanjur, ya, belum berniat sebelumnya masih bisa diperbaharui niatnya. Ya, tajdidun niyah. Kan sama dengan orang kalau lupa baca bismillah waktu makan, masih bisa istidrak. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, kita sekarang bisa lagi memperbaharui niat kita. Kemudian yang kedua, memilih pasangan hidup. Ya, tentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Saya ingin percepat ini. Kalau kriteria memilih pasangan hidup, ya, ya, kriteria utama adalah yang baik agamanya dan yang terpuji akhlaknya. Harap konsentrasi di poin ini dulu, ya. Yang utama, baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Seorang memilih pasangan tentu banyak harapan-harapannya, ya, banyak kriterianya. Tetapi menurut Al-Quran ada 6 kriteria, 2 yang utama, 4 tambahan. Dan 6 ini sebagian bersama-sama laki perempuan, ada sebagian yang khusus perempuan dan ada yang khusus laki-laki, atau lebih diutamakan pada laki-laki. Kalau yang sama adalah faktor agama. Ini yang sama. Ya, dalam hadis laki-laki menikahi wanita disebutkan fadfar bidzatid din. Pilihlah yang baik agamanya. Dalam hal wanita menerima pinangan laki-laki juga distressing man tardawna dinahu. Kemudian ada yang spesifik untuk laki-laki, bukan hanya, tetapi lebih diutamakan pada laki-laki, yakni masalah akhlak. Kalau wanita mau menerima pinangan laki-laki, tidak cukup sekedar bertanya apakah agamanya baik. Artinya secara umum sholat, akidahnya lurus, ya, itu mutlak. Tetapi itu saja tidak cukup. Sebaliknya kalau laki-laki ingin menikah, menurut hadis yang kita baca tadi, ya, fadfar bidzatid din, cukup dengan kriteria umum agamanya baik. Ya, kriteria umum. Ya, kriteria umum saja agamanya baik. Artinya akidahnya lurus, sholat, menutup aurat, ya, tidak melakukan dosa-dosa besar. Kira-kira itu. Apa hikmahnya? Ini perhatikan 2 hadis sahih. 2 hadis sahih. Kalau memilih wanita, Nabi SAW cuma menegaskan fadfar bidzatid din. Ya, fadfar bidzatid din. Pilih yang baik agamanya. Adapun menerima pinangan laki-laki, Nabi SAW tegaskan dinahu wa khuluqahu, akhlaknya. Mengapa? Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Karena laki-laki sebagai qawwam terhadap wanita, laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Dan yang namanya pemimpin biasanya sangat dominan terhadap yang dipimpin. Karena itu faktor akhlak sangat penting. Ya, kalau akhlaknya buruk, maka wanita ini pertama akan cepat menerima resikonya, kasihan, akan terdolimi dan seterusnya. Yang kedua, wanita karena kodratnya dan juga karena status dipimpin akan mudah terpengaruh dengan akhlak buruk suami. Karena ini coba perhatikan dalam masyarakat kita. Kalau ada seorang wanita kawin dengan laki-laki pemarah, biasanya akan terpengaruh. Biasanya, mungkin tidak semua tapi biasanya. Atau laki-laki pembohong, biasanya akan ikut-ikutan. Laki-laki pencuri misalnya akan ikut-ikutan. Dan tidak sebaliknya, ya. Laki-laki
kalau memang dia baik, maka istrinya mempunyai kebiasaan buruk, biasanya bisa diatasi. Ya, biasanya bisa diatasi, dan paling ujung-ujungnya paling maksimal kalau tidak bisa adalah akan berpisah. Tapi perempuan sangat-sangat berat kalau berhadapan dengan suami yang akhlaknya buruk. Ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan penting buat saudara-saudari memahami hadis-hadis tentang pernikahan, terutama bagi para wanita. Jangan lupa tentang masalah akhlak ini. Kemudian ada kriteria tambahan, itu tentang rupa, harta, nasab. Ini laki dan perempuan. 3 kriteria tambahan, laki dan perempuan. Seorang laki-laki boleh menikah karena memilih rupa yang dia sukai, karena hartanya, karena keturunannya. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ini hanya kriteria tambahan. Setelah kriteria utama tadi lolos. Kemudian satu kriteria tambahan untuk khusus wanita, yakni Nabi SAW menganjurkan kita menikah dengan al-walud, ya, yang penyayang dan bisa punya banyak keturunan. Ya. Kalau penyayang umumnya wanita penyayang, ya. Jadi ini penegasan saja. Tapi al-walud ini perlu, ya. Semaksimal mungkin seseorang bisa, kalau mau melaksanakan anjuran Nabi SAW, mencari informasi tentang calon istrinya, apakah dari keluarga yang termasuk al-walud, yang bisa banyak keturunannya. Nah, ini jalan menuju keluarga Qurani. Sekarang proses pernikahan yang Qurani. Kalau kita ingin terbentuk keluarga Qurani, keluarga Islami, maka harus mengikuti proses pembentukan keluarga itu, yakni pernikahannya. Bagaimana pernikahan yang Islami, bagaimana pernikahan yang Qurani itu? Terlalu panjang kalau kita ingin ceritakan satu persatu. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam, bagaimana menikahi putri Syuaib, ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Tapi saya bisa simpulkan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah mengecek informasi, tabayun informasi. Dalam Islam kalau seorang yang menikah, hendaknya bagaimana mengecek informasi calon suami atau calon istri. Ya. Dan saya sengaja sebutkan di sini agar kita terhindar dari kebiasaan buruk di masyarakat kita, yang orang katakan yang pertama adalah kenalan dulu. Ya, kan begitu. Ya, kalau bertanya secara umum sekarang bagaimana proses pernikahan yang ideal di masyarakat kita, apa istilah mereka yang pertama adalah kenalan dulu. Ya. Walaupun nanti kita juga ada kenalan, tapi bukan di situ yang pertama. Yang pertama adalah masalah informasi. Ketika Rasulullah SAW akan dipinang oleh Khadijah melakukan mencari tahu dulu informasi, ya, cari informasi tentang Nabi Rasulullah SAW. Begitu juga ketika anaknya Nabi Syuaib ingin memberi isyarat pada bapaknya untuk memilih Musa sebagai alaihissalam sebagai pendamping hidup. Barangkali di zaman kita ini, wah itu Ustaz sudah kuno itu zaman Siti Nurbaya. Ya. Saya bilang kalau Siti Nurbaya terlalu dekat, ini zaman onta aja sekalian bilang. Ya, zaman onta. Ya. Tapi apakah yang kuno itu tidak baik? Ukuran kita bukan kuno dan tidak kuno, tapi mana yang baik, mana yang terbaik, itu yang kita jalankan. Saya juga perlu sampaikan ini karena sebagian ikhwah dan akhwat kadang-kadang ketika disodori atau disampaikan nih, aku akan nikahkan engkau dengan fulan atau fulana, langsung bilang iya saya mau. Seharusnya cari informasi dulu, ya, karena banyak hal yang perlu diperhatikan. Tentu masalah agama itu yang pertama. Yang kedua, kriteria tambahan tadi itu penting, ya, tetap penting sebab disebut dalam hadis. Dan ada dalam fikih disebut dengan istilah sekufu. Ya, ada istilah sekufu. Sekufu ini itu penting untuk melanggengkan pernikahan.
Sebab banyak pernikahan bisa berantakan karena tidak sekufu. Walaupun memang bukan juga ukuran utama. Kadang-kadang tidak sekufu secara lahiriah, namun insya Allah bisa langgeng. Ya. Apa sekufu itu? Sekufu itu kira-kira memiliki latar belakang yang sama atau mirip, berdekat-dekat. Ya, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, ya, dan berbagai hal. Ya, ini anekdot saja. Katanya pernah ada pasangan bercerai karena tidak punya informasi yang lengkap tentang kebiasaan mereka. Satu dibesarkan di laut, satu dibesarkan di gunung. Ya. Lalu dinikahkan. Yang dibesarkan di laut ini sudah terbiasa mendengarkan suara ombak dan angin, suka ribut-ribut. Ya. Sementara yang dibesarkan di gunung sudah terbiasa dengan keheningan. Ya. Maka yang istri, ya, kebetulan dari laut ini, ia suka membuat hal-hal yang sifatnya ramai. Ya. Suaminya tidak suka. Begitu pula sebaliknya, dan akhirnya mereka tidak bisa dipertahankan pernikahannya ini. Konon. Tapi yang pasti kisah Al-Quran menurut para mufassir, mengapa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bercerai dengan Zainab binti Jahsh? Ya, kita tahu kan kisahnya dalam surah Al-Ahzab. Ya, itu satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika istri Nabi sering saling membanggakan, ya, ada yang mengatakan saya satu-satunya istri Nabi SAW yang gadis. Yang satu lagi mengatakan saya satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahkan langsung oleh Allah SWT. Dia adalah Zainab binti Jahsh. Zainab ini sebetulnya istri Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Siapa? Anak angkat Rasulullah SAW. Nabi SAW nikahkan. Tapi ternyata mereka, yakni Zainab dan Rasulullah SAW akan menjadi pelaku, ya, atau akan menjadi aktor-aktor tentang suatu hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diturunkan kepada umat manusia. Zaid telah menikahi Zainab, tapi selalu tidak ada kecocokan di antara mereka. Ya. Sampai-sampai Zaid mengadu pada Rasulullah SAW. Wah, udah nggak tahan nih. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa nggak tahan? Kira-kira begitu. Ya, nih Zainab nih. Ya, Nabi SAW, kau harus pertahankan pernikahanmu. Begitu dalam Al-Quran. Amsik alaika zaujak. Sampai hal tersebut masih dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal sudah ada isyarat bahwa nanti Nabi SAW akan menikah dengan Zainab. Cuma ini tentu menjadi ujian berat bagi Rasulullah SAW. Ya, jangankan di zaman itu, di zaman kita juga sekarang. Kalau ada orang yang menikahi mantan, ya, ada angkatnya, barangkali orang mengatakan apa kata dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di saat itu juga Rasulullah SAW sangat malu, ya, sangat malu tentang hal tersebut. Saya tidak bahas itu karena takut waktu, tetapi kata para ulama tafsir, Zaid bin Harithah yang awalnya atau latar belakangnya seorang budak yang dimerdekakan, memang tidak sekufu dengan Zainab binti Jahsh yang masih keluarga sepupu Rasulullah SAW dari bangsawan Quraisy. Ya. Sekali lagi, bukan mutlak, tetapi ini kadang-kadang terjadi. Ketidaksekufuan dapat menjadi problema penting dalam keluarga. Karena itu tabayun informasi sangat penting. Ya, kalau sekarang anggaplah verifikasi berkas. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, ta'aruf. Ya, dalam Islam kalau memang seleksi berkas sudah oke, ya, maka silakan ta'aruf. Ya. Ini ta'aruf sangat dianjurkan. Jangan bilang saya percaya murabbi saya, pokoknya tidak usah saya lihat. Saya percaya murabbi saya. Ini petunjuk Nabi SAW. Sebaiknya ta'aruflah, ya, karena disebut dalam hadis ini akan lebih menjamin kelanggengannya, bukan menjamin, lebih menjamin, ya, kelanggengannya insya Allah. Lalu kemudian melamar, ya, saya singkat saja.
kemudian akad nikah. Akad nikah, dan di situ saya tuliskan ada alternatif nikah gantung. Ya. Mungkin ini yang perlu diterangkan sedikit. Ya. Masalah lamaran, kita semua sudah tahu. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan melamar itu. Akad nikah. Kalau seorang muslim mau menikah dan benar-benar ingin pernikahan Islam, maka setelah ta'aruf dia segera melamar, dan setelah itu adalah akad nikah. Dalam hal ini kita sudah coret yang namanya pacaran. Ya. Tidak ada tempat pacaran dalam dalam tangga-tangga pernikahan yang Islam. Ya. Tetapi ada jalan untuk lebih dalam mengenal pasangan kita sebelum hidup layaknya suami istri, hidup bersama. Nah, inilah yang dalam konsep di negeri Arab sampai hari ini masih dijalankan, yakni nikah gantung. Ya. Kalau di Arab umumnya pernikahan nikah gantung. Kalau kita di sini bukan umumnya, hampir semuanya nikah langsung hidup bersama, kan begitu. Ya. Bahkan banyak di negeri kita dan di negeri Barat apalagi hidup bersama sebelum akad nikah. Wal iyadu billah. Ya. Waktu pernikahan pangeran siapa dari Inggris? Andrea, apa? William. Ini harusnya setiap orang tua memberikan wejangan pada anak-anak mereka. Sebab acara pernikahan itu disiarkan berkali-kali, berulang-ulang ya oleh seluruh dunia, dan anak-anak kita ikut menonton seolah-olah mendapatkan tuntunan, ya, bukan sekedar tontonan, tuntunan bagaimana pernikahan itu. Padahal mereka ini Pangeran William dan siapa Kate, ya, Middleton itu sudah hidup 4 tahun bersama, ya, sebelum akad nikah. Kalau orang tua tidak berikan wejangan, maka ini akan lewat begitu saja, seolah-olah dia adalah sesuatu yang benar, ya, atau baik. Kalau mereka tidak bilang benar, minimal masuk di otaknya itu baik. Buktinya mereka juga menikah. A'udzubillah. Ya. Apalagi memang Barat ingin mengajarkan kepada kita apa yang disebut oleh mereka hubungan suci. Ya, istilah mereka. Wal iyadzubillah, ini hubungan kotor sebetulnya. Ya. Kalau pernikahan di negeri Arab termasuk dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, itu ada namanya nikah gantung. Nikah gantung ini bahasa Indonesia, jangan cari bahasa Arabnya. Ya, bilang al-zawajul mu'allah, tidak ada, orang Arab tidak ngerti. Ya, ini istilah kita nikah gantung. Apa nikah gantung itu? Yakni akad nikah dilangsungkan, tetapi setelah akad nikah mereka tidak hidup bersama. Masing-masing kembali ke orang tua. Ya, kembali ke orang tua. Nah, Nabi SAW ketika menikahi Aisyah itu tidak langsung bersama. Aisyah tetap kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq di rumah beliau. Nanti kemudian 3 tahun berikutnya barulah hidup bersama Rasulullah SAW sebagai suami istri. Saya waktu kuliah di Medina, ya, kuliah di Medina, rata-rata kawan saya itu sudah menikah. Ternyata maksud mereka itu sudah menikah, sudah akad nikah. Ya, akad nikah tapi mereka belum hidup bersama. Nah, nikah gantung ini sebelum saya lanjut, dahulu juga dipraktekkan begitu banyak di Indonesia, terutama di suku Bugis Makassar. Kebetulan saya berasal dari Makassar, dari Sulawesi Selatan atau dari Sulawesi lah. Ya, saya lahir di Gorontalo, besar di Sulawesi Tenggara, dan kemudian menetap di Sulawesi Selatan. Di sana dahulu orang anak muda itu dinikahkan, setelah menikah sang pemuda disuruh berlayar. Ya, disuruh berlayar. Jangan kembali bercampur dengan istri kecuali engkau sudah membuktikan bahwa engkau sebagai laki-laki. Ya, yang sudah berlayar, sudah punya usaha dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sudah dinikahkan. Tidak seperti sekarang, orang tua tidak mau menikahkan anaknya, tapi membiarkan mereka pacaran.
Lalu kata orang tua sekarang, Ustaz, kalau sudah dinikahkan berbahaya. Saya bilang, apa bahayanya? Nanti mereka tidak tahan lagi, Ustaz. Saya bilang, kalau tidak dinikahkan apa mereka juga bisa tahan? Ya. Yang namanya tahan dan tidak tahan ini bukan masalah akad nikah. Ya. Ini masalah kedekatan mereka. Kalau mereka sering bersama, jalan bersama, apalagi berdua-duaan di tempat yang sepi, ya, ada akad atau tidak ada akad, sama-sama tidak tahan. Ya. Jadi nikah gantung bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar problema pacaran hari ini. Jadi kalau ada yang bertanya kita apa cara mengatasi pacaran hari ini, salah satunya adalah akad nikah atau nikah gantung. Bagaimana? Bila ada di antara anak kita yang terkena musibah pacaran, ini pacaran musibah, ya, ya, maka diajak, ditanya mereka, ini diberi arahan, pacaran ini nggak boleh, ya, tentu dengan dalil-dalil dan logika yang masuk akal. Tapi kalau dia bilang, aku udah terlanjur cinta, Pak, ya, ini istilah mereka kan begitu. Kalau sudah sulit, jalan terakhir nikahkan saja, ya, dinikahkan, ya, akad nikah. Lalu kemudian masing-masing masih sekolah, karena biasa alasan orang tua nggak mau dinikahkan karena masih sekolah. Tidak mengapa, tetap sekolah. Lalu saatnya nanti baru mereka hidup bersama. Kalau ada yang mengatakan, nah ini tidak tahan, saya bilang dia tidak tahan karena sudah akad nikah jauh lebih baik, betul? Daripada tidak tahan padahal belum menikah, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan begini, tetapi orang pacaran, Ustaz, kalau putus kan tidak ada masalah. Saya bilang, apa yang tidak masalah? Ya. Ternyata sekarang orang pacaran ada yang bunuh diri kalau dia putus, ya. Nah, kalau akad nikah ini pada akhirnya mereka tidak akan lanjut, maka ada hukum-hukum. Misalnya mereka belum hidup bersama, maka kalau mereka cerai, maharnya separuh dikembalikan, ya, separuh dikembalikan. Itu diantara hukumnya. Statusnya yang wanita memang jadi janda, tapi orang tahu ini janda yang belum disentuh, ya, biasanya lebih tinggi nilainya, ya. Ini menurut sebagian masyarakat.